Halo semua, setelah sekian lama, akhirnya pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan manhwa Second Phase Against the Heavens. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Pada episode sebelumnya, akhirnya ujian akhir tahun untuk memperebutkan posisi murid inti telah dimulai. Seluruh peserta langsung dikirim ke sebuah dimensi atau arena oleh Master Istana Utama untuk melakukan duel satu lawan satu. Wushuang yang berharap tidak melawan sesama murid istana kedua karena itu baru pertarungan pertama, akhirnya harapannya terwujud karena dia berhadapan dengan seorang pria bernama Wei Wuyan, orang yang mengaku dari istana keempat. Setelah perjuangan yang cukup sengit, akhirnya Wushuang mampu mengalahkan Wei Wuyang sehingga dengan itu juga dia berhasil maju ke babak berikutnya. Seharusnya setelah memenangkan duel, Wushuang langsung dikirim kembali. Akan tetapi entah mengapa dia masih berada di arena dan setelah dicari tahu, ternyata Wei Wuyan yang seharusnya sudah kalah masih bisa berdiri yang pastinya hanya bisa membuat Wushuang terkejut. Apalagi Wei Wuyan bisa lolos tanpa sedikit pun cedera sehingga itu juga membuat Wushuang bertanya-tanya. Apakah memang benar Wei Wuyan berada di ranah spiritual martial force real tahap awal karena bahkan martial saint dari kerajaan Shu Barat tidak mampu menahan pukulannya? "Saudaraku, mengapa kau melamun?" teriak Wei Wuyan saat dia mulai menyerang kembali. Melihat itu dengan segera Wushuang menghindarinya hingga pada akhirnya untuk menangani Wei Wuyan yang benar-benar cerewet, dia memutuskan untuk bertarung dengan serius. Wushuang segera menggunakan Perfection Force yang langsung mengubah penampilannya dan dilanjutkan dengan menggunakan teknik Flame Fish. Adapun Wei Wuyan, dia juga mulai menyiapkan serangannya yaitu Spear Jumping over the Dragon's Gate. Tak butuh lama, kedua serangan mereka berbentrokan. Namun dengan perbedaan besar pada kemampuan mereka, pukulan Wushuang dengan mudah menghancurkan teknik Wei Wuyan. Berbeda dari yang sebelumnya, kali ini Wushuang bersikap waspada karena dia sendiri tidak tahu apakah Wei Wuyan akan bangkit kembali atau tidak. Sementara itu di luar, tiba-tiba Shishin mengatakan bahwa dia telah melewatkan satu aturan permainan yang mana katanya pertandingan ini hanya berlaku selama 1 jam dan akan berakhir ketika sebatang dupa terbakar. Maka dari itu, pemenang akan langsung melanjutkan ke babak berikutnya dan jika masih belum ada pemenang di akhir pertandingan, keduanya akan langsung tersingkir. Mendengar itu, Wushuang pastinya hanya bisa terkejut. Bahkan orang lain juga, di antaranya Shi Menxing dan Tong Yan yang berada di kursi penonton. Intinya dengan aturan tersebut bagi mereka yang keluar lebih dulu akan mendapat keuntungan besar karena mereka juga memiliki banyak waktu untuk memulihkan diri. Meski banyak yang bilang bahwa aturannya tidak adil, tetapi sayangnya Shishin sama sekali tidak peduli. Namun dengan semua itu kita bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya Shishin merupakan kaki tangan Master Istana ketiga. Kembali lagi ke Wushuang. Untuk sementara waktu dia sedikit memikirkan keadaannya sekarang yang mana jika masih terjerat seperti ini maka dia pasti akan tersingkir bersama Wei Wuyan. "Aku tidak peduli trik apa yang kau mainkan. Jika kau tidak bisa dikalahkan dengan 1 pukulan, maka aku akan memberimu 1000 pukulan," teriak Wushuang yang pada akhirnya mulai menyerang kembali tanpa memperdulikan semua aturan konyol sebelumnya. Singkat cerita, setelah itu Wushuang benar-benar memukuli Wei Wuyan. Sementara itu di luar, Shishin terus mengoceh mengatakan bahwa masih banyak peserta yang belum menentukan pemenangnya meskipun waktu hampir selesai. Karena Wushuang masih belum keluar membuat Shi Menxing dan Tong Yan sedikit mencemaskannya. Apalagi lawan yang merupakan murid dari Master Istana keempat yang terkenal aneh-aneh.
Tak jauh berbeda, sebagai seorang master, Tan Zongxi sedikit mencemaskan muridnya. Namun untungnya, di sisi lain Wu Shuang terus menghajar Wei Wuyan, dan meskipun Wei Wuyan benar-benar merasa bahwa dirinya telah mencapai batasnya, dengan brutalnya Wu Shuang terus memukuli dirinya. Hei, 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 tidak lagi. Aku sudah tidak tahan lagi, ucap Wei Wuyan dengan kondisi yang benar-benar sangat babak belur. Bersamaan dengan Shishin yang mengumumkan akhir dari pertandingan, Wei Wuyan juga mengakui kekalahannya sehingga Wu Shuang bisa lolos ke babak berikutnya karena dia berhasil keluar tepat sebelum Shishin selesai mengumumkannya. Tentu kemunculan Wu Shuang benar-benar membuat Si Mensing, Tong Yan, dan Tan Zongxi sangat senang. Namun karena Wu Shuang keluar di detik-detik terakhir, tanpa beristirahat dia langsung dikirim ke arena tanding berikutnya. Wu Shuang sendiri tak masalah meskipun dia tak istirahat karena yang dia pikirkan sekarang apakah lawannya kali ini sama anehnya dengan Wei Wuyan. Seperti yang telah diatur, lawan Wu Shuang kali ini adalah seorang pria yang sebelumnya memakan pil mencurigakan yang kemungkinan besar dari Master Istana ketiga. Dia terlihat begitu sangat senang karena dia sangat yakin kali ini Wu Shuang benar-benar akan mati di tangannya. Tanpa berbasa-basi lagi, tiba-tiba dia bertransformasi menjadi manusia serigala yang hanya bisa membuat Wu Shuang bertanya-tanya apakah dia masih seorang manusia. Namun tanpa memperdulikan keterkejutan Wu Shuang, si manusia serigala mulai berteriak. Masih jauh lebih nyaman seperti ini, sangat tidak nyaman memakai penutup kulit manusia. Aku akan mencabik-cabikmu. Setelah mengatakan itu, dia langsung bergerak mendekati Wu Shuang dan mencabiknya. Tak menyangka akan secepat itu, kali ini Wu Shuang sama sekali tidak bisa bereaksi dan menerima serangannya. Sementara itu, di suatu tempat di halaman belakang Istana Kasabintang, dengan wajah pucatnya, Wei Wuyan sedang memuntahkan sesuatu yang terlihat seperti boneka, dan setelah semua boneka dimuntahkan, baru dia bisa merasa lega. Aku tidak menyangka kita akan kehilangan 9 boneka psikis. Sungguh kehilangan yang besar dalam permainan ini, ucap Master Istana kelima Leng Xiuqi yang tiba-tiba datang. Meskipun sebelumnya Wei Wuyan mengaku berasal dari istana keempat, dengan segera dia berbalik dan memberi salam pada Leng Xiuqi. Master, saya berpikir akan memenangkan ujian ini dan mendapatkan kesempatan untuk bertarung dalam kompetisi 3 kerajaan untuk mendapatkan kehormatan bagi Anda. Namun saya tidak menyangka kekuatan Shin Wushuang begitu kuat. Lagi pula keterampilannya lebih baik dari yang diperkirakan oleh orang lain, ucap Wei Wuyan menjelaskannya pada Leng Xiuqi. Tentunya Leng Xiuqi tidak begitu senang dengan kekalahan Wei Wuyan, apalagi dia telah menggunakan boneka psikis yang bisa menahan cedera fatal. Singkat cerita, setelah itu Leng Xiuqi terus menginterogasi Wei Wuyan karena menurutnya perilaku Wei Wuyan benar-benar mencurigakan sebab dia tiba-tiba menyerah di detik-detik terakhir. Boneka psikis ini sangat berharga bagimu. Kau bahkan tak ragu untuk menggunakan 9 di antaranya. Jadi apa tujuanmu? Tanya Leng Xiuqi. Awalnya Wei Wuyan bersikap seolah-olah dia tidak mengerti maksud Leng Xiuqi. Namun setelah terus ditekan, dengan ekspresi ketakutannya dia hanya bisa mengatakan bahwa kekalahannya bukanlah sesuatu yang disengaja karena baginya serangan Wu Shuang benar-benar sangat ganas. Setiap pukulannya dapat melukainya secara serius. Tak percaya dengan semua kata-kata Wei Wuyan, Leng Xiuqi terus menekannya dengan energi yang jauh lebih kuat. Di saat itulah datang seseorang yang kemungkinan besar pesuruh atau bawahan dari Leng Xiuqi yang melapor bahwa hasil perbandingan siswa jiwa di pegunungan telah keluar dan itu adalah Lu Xun dari garis master istana utama. Meskipun awalnya terkejut, Leng Xiuqi segera bertanya siapakah yang saat ini menjadi lawan Lu Xun yang ternyata adalah Wu Shuang. Kembali lagi ke Wu Shuang.
Meskipun telah menerima serangan yang cukup parah, dia masih mampu berdiri yang membuat Lu Xun senang karena lebih suka melihat mangsanya sekarat sebelum membunuhnya. Setelah itu sekali lagi dia mulai menyerang. Sebisa mungkin Wu Shuang mencoba bertahan, akan tetapi dengan perbedaan kekuatan yang terbilang besar, dia benar-benar dibuat kewalahan oleh Lu Xun. Di antara para murid Istana Kaca Bintang, apakah ada keberadaan seburuk ini? Kecepatan pertahanan, penyembuhan ledakan, kerusakan, dia telah mencapai puncak dalam segala hal, pikir Wu Shuang melihat kemampuan Lu Xun yang benar-benar tidak normal. Namun tentunya Wu Shuang tak menyerah. Melihat Lu Xun yang dengan ganasnya mulai mendekat, dia segera menggunakan Heavenly Meridian Sword untuk menyerangnya. Namun sayangnya, dengan mudah Lu Xun bisa menghancurkan kelima pedangnya. Apakah cuma ini, teriak Lu Xun. Namun tanpa mempedulikan itu semua, Wu Shuang segera menyiapkan serangan berikutnya. Akan tetapi di pertengahan jalan, tiba-tiba dia bisa merasakan rasa kematian yang sangat mengerikan, sampai-sampai dia merasa bisa dihancurkan sampai mati sekaligus. Memanfaatkan situasi itu, Lu Xun lah yang pada akhirnya menyerang Wu Shuang dengan sangat keras, dan dari semua itu sekarang Wu Shuang sangat yakin bahwa Lu Xun bukanlah manusia karena tingkahnya sudah mirip seperti binatang buas yang berlarian di hutan. Melihat Wu Shuang yang terkapar tak berdaya, Lu Xun kembali bertransformasi ke bentuk manusianya dan menunjukkan ekspresi yang benar-benar sangat menikmati penderitaan Wu Shuang. Adapun Wu Shuang, dia hanya bisa kebingungan karena tubuhnya sama sekali tidak bisa digerakkan. Berhentilah melawan, kau sudah terkena ketakutanku. Seluruh tubuhmu sekarang lumpuh dan tidak bisa bergerak, ucap Lu Xun melihat kebingungan Wu Shuang. Setelah itu dia mulai mengangkat tubuh Wu Shuang bersamaan dengan dia yang juga mulai mengoceh, mengatakan bahwa Wu Shuang telah hidup terlalu nyaman yang membuatnya sangat lemah. Terus mengoceh dan mengoceh, Lu Xun membawa Wu Shuang ke sebuah formasi yang katanya tempat di mana Wu Shuang benar-benar akan mati. Mari kita gunakan dirimu untuk mengembalikan kebuasanku, ucap Lu Xun saat dia bersiap mengakhiri Wu Shuang. Wu Shuang yang tak bisa berbuat apa-apa hanya bisa terkejut. Namun alasan utama dia terkejut karena entah mengapa Lu Xun memanggilnya Wu Xinghe, namanya di kehidupan sebelumnya yang seharusnya tak diketahui oleh siapapun. Di luar, Shishin mulai menjelaskan bahwa setelah babak pertama berakhir, saat ini jumlah peserta tersingkir mencapai 58 orang. Dan karena sejauh ini belum ada satupun yang keluar, Shishin hanya bisa menyimpulkan bahwa tampaknya di babak kedua, persaingan semua orang seimbang. Baru saja mengatakan itu, akhirnya orang pertama keluar dan itu adalah Wei Yi. Setelahnya, Shishin mulai menyiarkan beberapa pertandingan yang sedang berlangsung. Di antaranya, pertandingan dari Lua dan Zhao Fu atau Fu'er dari istana kedua yang tampaknya sebentar lagi akan keluar. Di kursi penonton, Tong Yan merasa ada yang aneh karena Wu Shuang sama sekali tidak ditampilkan di layar. Tak jauh berbeda, Shi Menxing juga merasakan hal yang sama. Namun dia masih berpikir positif karena mungkin adegannya memang dipotong secara acak dan kebetulan Wu Shuang lah yang dipotong. Berpikir bahwa mungkin hanya dia yang terlalu berlebihan, pada akhirnya keduanya terus menyaksikan pertandingan tanpa mengetahui apa yang sedang terjadi pada Wu Shuang. Di sisi lain, saat ini keadaan Wu Shuang benar-benar sangat mengerikan karena perutnya telah ditembus oleh salah satu tangan Lu Xun. Namun di kondisi seperti itu dia masih berusaha mencari tahu bagaimana Lu Xun tahu tentang namanya di kehidupan sebelumnya. Akhirnya Wu Shuang kehilangan kesadaran, namun tak butuh lama, secara perlahan kesadarannya kembali yang mana itu membuatnya bingung karena dia terbangun bukan di arena melainkan tempat lain. Awalnya Wu Shuang tak tahu tempat itu, namun setelah mengingat kembali dia akhirnya ingat bahwa sebelumnya pernah datang ke tempat itu.
Saat ini Wushuang berada di tempat yang mirip seperti arena pertandingan dengan beberapa token yang melayang mengelilinginya. Jadi begitu, aku kembali ke sini lagi. Dalam kehidupanku sebelumnya, aku mengembara di sini untuk waktu yang lama, ucap Wushuang dalam pikirannya. Untuk mempersingkatnya, intinya sebenarnya Wushuang sendiri pernah datang ke tempat ini. Dan itu tepat setelah dia meninggal di kehidupan sebelumnya, sebelum dia akhirnya bereinkarnasi menjadi Shin Wushuang. Awalnya Wushuang mengira dirinya memiliki energi sejati dan tak terkalahkan di dunia ini. Tetapi kenyataannya dunia ini sangatlah kacau yang membuat rasa percaya diri di hatinya menghilang. Karena dipenuhi kepanikan, pada akhirnya Wushuang melarikan diri. Namun meskipun telah lama berlari, dia sama sekali tidak dapat bertemu satu orang pun. Di saat energi di sekitarnya habis, dia tersedot ke pusaran sebelum akhirnya terlahir kembali sebagai Shin Wushuang. Kenapa aku selalu gagal? Mengapa aku selalu kehilangan segalanya dengan cepat setelah mendapatkan orang yang paling kusayangi? Teriak Wushuang. Menjawab keluh kesah Wushuang, tiba-tiba ada sebuah suara yang bergema dari arah langit atau pusaran yang sebelumnya menyeret Wushuang. Suara tersebut mengatakan bahwa semuanya merupakan sebuah penderitaan sehingga dia menyarankan agar Wushuang melepaskannya. Apa itu kau? Apa kau yang telah menjalankan ini dari belakang layar? Siapa kau sebenarnya? Teriak marah Wushuang. Namun tanpa memperdulikan itu semua, suara dari langit terus mengatakan beberapa hal untuk mempengaruhi pikiran Wushuang, seperti dia yang menyuruh Wushuang untuk meninggalkan kehidupan duniawi seperti nafsu, cinta, minuman, dan melangkah menuju jalan reinkarnasi void, kultivasi tanpa batas. Awalnya Wushuang benar-benar terhasut, namun ketika dia hendak melangkah ke jalan itu, satu persatu kenangan dirinya sewaktu menjadi Wushuang mulai memasuki kepalanya. Dengan jelas dia bisa melihat kakak perempuannya, ayahnya, masternya, dan bahkan semua orang-orang yang telah dia temui. Sialan, aku hampir terkecoh olehmu. Jika seseorang meninggalkan emosi, meninggalkan 7 emosi dan 6 keinginan, apa bedanya itu dengan binatang? Teriak Wushuang yang akhirnya sadar. Masih saja tak mau menyerah, suara langit mengatakan bahwa kali ini Wushuang tidak akan bisa lepas karena tidak ada satupun orang yang bisa lepas dari roda takdir, sehingga jalan satu-satunya adalah dengan mengikuti takdir untuk menjadi ortodoks. Mendengar semua ocehan yang tak masuk akal tersebut, Wushuang benar-benar diliputi dengan amarah. Apalagi sekarang dia telah memiliki kerabat, teman, orang tua, ikatan yang tak terpisahkan, dan kasih sayang, sehingga mendengar bahwa dia harus meninggalkan itu semua dan bereinkarnasi tanpa batas benar-benar membuat Wushuang sangat marah. Aku ingin menikmati momen ini, bahkan jika kau adalah Dao Surgawi, aku akan mendorongnya mundur hari ini untuk menghancurkan jalan surga, teriak Wushuang. Singkat cerita, tak mau berlama-lama di tempat ini, setelah itu Wushuang mulai menyiapkan tekniknya. Mengumpulkan kekuatan langit dan bumi yang tak terbatas, Wushuang berhasil membangkitkan sebuah kekuatan. Dengan sebuah pedang besar, dia langsung melepaskannya ke arah langit untuk memotong sumber hati Dao-nya tanpa memperdulikan siklus reinkarnasi. Hancurlah, teriaknya sebelum akhirnya dia kembali ke tubuh aslinya. Melihat kondisi Wushuang, Lu Xun yang hendak pergi akhirnya mengurungkan niatnya sehingga dia segera menyiapkan serangannya untuk benar-benar menghabisinya. Namun berbeda dari yang sebelumnya, kali ini serangan Lu Xun dengan mudah dihentikan oleh Wushuang yang pastinya membuat Lu Xun benar-benar terkejut. Tak hanya itu, entah mengapa saat ini Wushuang seperti telah membangkitkan sebuah sistem. Keterampilan bela diri 1 Fir telah terhubung. Keterampilan bela diri 1 Tir telah terhubung. Ucap suara sistem yang ternyata saat ini Wushuang telah mempelajari teknik yang digunakan oleh Lu Xun.
Hebatnya itu tak hanya dipelajari, namun semua keterampilan dinaikkan ke tingkat 5 yang kemungkinan tingkat tertinggi. Ini adalah kemampuan Xin Yuan, pikir Wu Shuang sebelum akhirnya dia kembali menghadapi Lu Xun. Tidak peduli rahasia apa yang kau miliki, kau akan mati kali ini dan kau akan mati karena kekuatanmu sendiri. Dengan segera Wu Shuang menggunakan teknik Fear sehingga dalam sekejap mata Lu Xun bisa merasakan perasaan mengerikan yang sebelumnya pernah dirasakan oleh Wu Shuang. Namun satu hal yang pasti, Lu Xun benar-benar terkejut karena Wu Shuang bisa menggunakan teknik miliknya. Tanpa mempedulikan keterkejutan Lu Xun, Wu Shuang segera menyerang menggunakan teknik tir yang pastinya berhasil mencabik dada Lu Xun. Masih tak percaya tekniknya bisa ditiru, Lu Xun hanya bisa menyangkalnya dengan berpikir itu hanyalah sebuah kebetulan. Setelah itu dia segera kembali bertransformasi menjadi manusia serigala dan langsung maju menyerang menggunakan teknik Everscratch, Break, Split, dan bahkan Madness. Namun seperti sebelumnya, suara sistem bergema yang mengatakan bahwa Wu Shuang telah mempelajari keempat teknik tersebut dan meningkatkannya ke tingkat 5. Cobalah pelajari semua teknikku dan tunjukkan padaku omong kosongmu, teriak Lu Xun sebelum akhirnya Wu Shuang benar-benar menghajarnya menggunakan teknik miliknya. Bahkan teknik yang dikeluarkan jauh melebihi teknik aslinya. Tanpa diduga, Xin Yuan tidak hanya dapat memahami keterampilan yang berhubungan dengannya, tetapi secara langsung meningkatkan level keterampilan ke level tertinggi, ucap Wu Shuang dalam pikirannya. Singkat cerita, setelah itu Wu Shuang benar-benar akan menghabisi Lu Xun sehingga dia mulai mempersiapkan serangan terkuatnya yang sebelumnya dia gunakan untuk kembali ke dunia ini. Wu Shuang mulai berkonsentrasi dan mengumpulkan kekuatan langit dan bumi. Bersamaan dengan itu, di luar awan hitam mulai berkumpul di atas langit yang pastinya membuat semua orang terkejut. Keterkejutan mereka bertambah setelah sebuah pedang raksasa mulai turun dari atas langit. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Teriak Master Istana Utama yang benar-benar sangat terkejut. Oke semua, mungkin cukup sampai di sini dulu video pembahasan kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.